Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semoga masih semangat ya. Masih pagi, semangatnya juga semoga masih membara seperti itu. Baik, teman-teman, langsung saja. Selama kurang lebih sekitar 30 atau 40 menit ke depan maksimal, kita akan berdiskusi beberapa hal terkait tugas materi pertemuan keempat, di mana untuk materinya sendiri tentang berkarir dan bekerja sudah di-share Pak Fiar di e-learning ya. Nggih, Bu, sampun. Sudah ada yang baca? Ini baru baca-baca, Bu. Ya, semoga sudah sempat baca ya, karena memang kita fokus untuk pertemuan keempat ini akan lebih banyak membahas ke sana. Kalau nanti memang ada waktu, bisa jadi kita akan melanjutkan diskusi tentang proyek UTS, tetapi kalau misalnya tidak pun, teman-teman nanti masih bisa melanjutkan di grup WA seperti itu. Kemudian ini juga saya informasikan kepada teman-teman bahwa pertemuan kali ini kita rekam ya, kita record. Kemudian nanti keaktifan teman-teman itu menjadi salah satu poin untuk penilaian di pertemuan kali ini. Jadi kita harapkan nanti teman-teman silahkan aktif. Kemudian ini ya, tidak sungkan dan sebagainya, kita saling belajar, saling sharing, mohon kerjasamanya juga nanti agar sampai ke akhir sesi nanti kita masih bisa tetap utuh dan dua teman yang belum muncul semoga nanti juga bisa menyusul seperti itu. Kemudian yang berikutnya sebelum memulai, marilah pertemuan pada pagi ini kita buka dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, berikutnya kita akan langsung masuk ke tugas pertemuan keempat, di mana memang nanti saya akan mengajak teman-teman diskusi, mengajak teman-teman sharing, bisa juga dari sharing temannya nanti ditanggapi dan sebagainya. Yang jelas saya di sini hadir sebagai fasilitator dan juga moderator, sehingga silahkan manfaatkan pertemuan kali ini untuk betul-betul aktif seperti itu ya. Apalagi di e-learning juga sudah disampaikan materinya. Jangan lupa nanti siapapun yang menyampaikan pendapatnya untuk sebut nama seperti itu. Kalau detail nama dan NIM nanti mungkin bisa di-list di grup WA lagi, tapi nanti silahkan teman-teman bisa menjawab dengan sebutkan nama. Saya tidak memanggil nanti siapa dulu yang jawab dan sebagainya, jadi silahkan dimanfaatkan betul. Kemudian selanjutnya teman-teman untuk yang materi pertemuan keempat ini kan di apa itu di e-learning sudah dibagi materinya. Kemudian ini teman-teman khusus kelas ini apakah ada yang sudah bekerja atau malah semuanya? Belum. Ya, sambilan, Bu. Oh ya, ada yang kerja, ada yang belum seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, pernah mendengar istilah passion ya? Pernah, Bu. Ya. Bu. Menurut teman-teman passion itu apa sih? Kemudian kalau sudah tahu passion itu kira-kira passion teman-teman sendiri itu apa? Mungkin saya bisa mulai dengan dua orang teman dulu. Siapa yang mau menjawab? Saya juga bisa, Bu. Ya, sebut nama ya, Mas. Ya, nama saya Alfarizi Baninurdin, Bu. Ya. Menurut saya passion itu adalah skill yang ada di diri kita, yang itu bisa membantu kita dalam bekerja di lingkungan itu, gitu, Bu. Ya. Passion adalah skill yang ada di diri kita. Kalau Mas Alfarizi menyampaikan seperti itu, akhirnya passion Mas Alfarizi apa?
menurut saya passion saya ini sih Bu. Kalau di pekerjaan saya ya Bu ya, Ya. saya bisa kalau ini kan aku kerja di ikan-ikan gitu Bu. Ya passion Ya. saya paling bisa ternak ikan, bisa membuat akuarium begitu Bu. Ya. Oke, terima kasih Mas Alfarisi. Ada tanggapan atas jawaban Mas Alfarisi atau mungkin Terima ada kasih. pendapat lain? Silahkan yang lain. Apa itu passion? Kemudian passion teman-teman apa itu kira-kira? Silahkan mungkin satu lagi bisa menyampaikan pendapatnya atau memberi tanggapan dari jawaban Mas Alfarisi. Ayo, siapa? Ada? Terus saya tunjuk nih. Mbak Uda mungkin biasanya aktif. Ya, Bu. Gimana? Passion apa menurut Mbak Uda ini? Termasuk Mbak Uda sendiri memiliki passion apa nih? Kalau menurut saya, passion itu adalah sebuah keinginan atau hasrat atau bisa juga gairah. Jadi kita melakukan sesuatu itu kayak nggak ada bosennya gitu. Selalu bisa mengusahakan itu gitu. Kalau menurut saya itu passion. Kemudian Jadi, Mbak Uda sendiri? sesuatu itu, Kalau Mbak Uda sendiri passionnya apa kalau misalnya seperti itu? passion saya di agak bingung juga sih Bu, belum nemu kayaknya. Belum nemu. Belum. Mbak Uda itu kemarin, maaf ini sudah kerja atau belum Mbak? Belum ya? Belum. Terus ini kuliah di psikologi itu kira-kira keinginan sendiri atau mungkin ada permintaan dari orang tua atau sebagainya Mbak? Sendiri. Keinginan sendiri ya. Jadi oke teman-teman, mungkin kalau berbicara dengan passion, passion itu kurang lebih sejenis ini ya, kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia suka atau dianggap penting untuk dilakukan. Jadi seperti kita melakukan sesuatu kok ada motivasinya kuat, kemudian juga kita suka, kita minatnya kuat dan sebagainya itu mengarah ke sana. Sehingga mungkin terkait passion ini teman-teman juga bisa mulai ini ya, menanyakan diri sendiri kira-kira passion saya apa sih gitu kan. Seperti di psikologi ini passion saya bukan sih, seperti itu. Itu sebagai pemahaman juga terhadap diri seperti itu. Oke, selanjutnya saya harapkan, saya mohon kerjasama teman-teman semua ya, silahkan sampaikan saja pendapatnya, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing seperti itu. Kemudian yang berikutnya, saya mau tanya, ini kan teman-teman ada yang sudah bekerja, ada yang belum seperti itu. Yang kerja mungkin siapa di sini? Saya Yang Bu. sudah. Mas Alfarisi sama siapa yang sudah kerja? Ada lagi? Atau yang lain mungkin masih murni kuliah? Masih murni kuliah. Masih murni kuliah, Bu. Oh ya, baik ya. Ini untuk yang sudah bekerja, kebetulan Mas Alfarisi ya. Coba Mas Alfarisi bisa diceritakan, sekarang kan sudah bekerja gitu ya. Kira-kira ke depan perencanaan karirnya Mas Alfarisi itu seperti apa kurang lebihnya? Ibu, saya tarik mundur dulu ya ini ya. Jadi setahun yang lalu itu kan saya dari lulusan Boga nih Bu. Ya. Nah, saya berpassion di Boga ini Bu. Karena saya sekolah Boga, saya di lingkungan Boga, saya berpassion di Boga. Saya bekerja di hotel itu selama 1 tahun. Kemudian di restoran selama 1 tahun. Nah itu passion saya, saya akan menjadi seorang chef lah. Begitu. Ya. Itu adalah passion cita-cita saya.
Iya. Tetapi semakin ke sini menurut saya passion itu bisa berubah-ubah ya Bu, tergantung lingkungan. Saya memilih untuk kuliah psikologi nih. Nah, Iya. di lingkungan psikologi, saya kemarin magang di BNN dan kok sepertinya enak di sini. Terus kayak passion passion itu kayak berubah-ubah gitu loh Bu. Iya. Emang passion bisa berubah-ubah ya Bu ya? Oke. Ini Mas Farisi menyampaikan bahwa ternyata fashion itu bisa berubah-ubah ya gitu ya. Awalnya dibuka, kemudian ternyata seperti ini seperti itu gitu ya. Coba teman lain mungkin bisa ditanggapi. Ada tanggapan? Kalau boleh saya menanggapi, Iya, kalau menurut silakan. saya itu passion tidak berubah-ubah, tetapi kita aja yang salah menangkap kalau itu passion kita. Kalau menurut saya begitu, Bu. Oh ya, menurut Mbak Uda Menurut seperti saya itu tuh ya. passion itu emang sebenarnya kayak tetap konsisten, tetapi kita yang salah menanggapi kalau itu emang benar passion kita. Bisa aja itu sesuatu yang kita inginkan, tapi belum tentu itu passion kita gitu. Ya, satu lagi mungkin bisa nanggapi, ini ada pendapat dari Mbak Uda. Apakah passion bisa berubah? Ini Mbak Uda berpendapat bahwa itu nggak bisa seperti itu ya, dengan alasan yang tadi disampaikan. Mungkin satu lagi, silakan teman-teman. Menurut teman-teman, passion itu yang tadi menurut Mas Alfarisi itu kok ternyata berubah-ubah, menurut Mbak Uda kok tidak gitu ya. Itu silakan, ada tanggapan? Satu lagi yang lain? Ibu, saya boleh menanggapi, Bu? Boleh, Izin silakan Mbak berpendapat. Laili. Iya. Ya, saya Laili Safa Zahira. Seperti yang saya sudah disampaikan dari Mas Alfarizi tadi, dia punya bakat di Boga dan kemudian ketika magang di BNN bisa berubah. Sebenarnya kalau menurut saya ya Bu, passion itu tuh memang ada di dalam diri. Dan itu sudah terbentuk seiring berjalannya waktu dengan keinginan yang kuat di dalam dirinya. Tapi itu bisa kalau seseorang itu mempunyai rasa bosan. Misalnya seperti Mas Alfarizi tadi sudah magang di restoran dan di hotel. Nah, otomatis kan setiap orang tuh memiliki titik kejenuhan yang berbeda-beda kan Bu. Kalau misalnya Mas Alfarizi tadi di Boga sudah cukup lama, otomatis dengan dia menemukan lingkungan baru, mungkin itu yang bisa membuat passion itu berubah Bu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Laili. Jadi dari beberapa gambaran tadi kita sudah menyimak tiga hal ya. Tiga hal di mana mungkin ada pendapat yang memang bisa berubah, ada yang tidak gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi referensi dan sebagainya. Kalau sependek pengetahuan saya bahwa passion itu memang masih bisa berubah teman-teman. Masih bisa berubah karena memang dalam perjalanan hidup barangkali kita pernah memiliki cita-cita apa, kemudian dalam perjalanan kita studi di apa, kemudian berkarir di apa, ternyata akan menemukan suatu titik yang betul-betul, oh ternyata ini yang saya inginkan, ternyata ini yang saya butuhkan, ternyata ini yang saya minati dan sebagainya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar terkait itu, nanti silahkan sama-sama buka referensi lagi, kurang lebih seperti itu, gitu ya teman-teman. Kemudian kembali lagi ke yang tadi Mas Alfarisi, kalau Mas Alfarisi menyampaikan seperti itu, artinya mungkin bisa dikerucutkan lagi, perencanaan karir Mas Alfarisi akhirnya ke depan seperti apa itu Mas? Kalau perjalanan karir yang ingin saya lakukan ya mungkin setelah S1 saya akan S2 gitu. Itu adalah perjalanan, tapi saya nggak tahu dinamika hidup saya seperti apa ya. Saya akan mengikutinya saja sih. Ya, ada perencanaan khusus nggak kalau udah secara ini dari Mas Alfarisinya? Bagaimana Bu? Ada perencanaan khusus nggak untuk pengembangan karir? Untuk pengembangan karir sementara belum ada sih Bu. Mungkin ya besok aja sih Bu, dinamikanya kayak gimana. Ya, nanti juga dibaca-baca lagi, sama-sama baca yang di slide-nya Pak Fiar ya. Di sana kan juga ada istilah job, ada istilah karir dan sebagainya, kemudian ada work dan sebagainya gitu ya. Itu silahkan nanti dibaca lagi. Ini sepertinya kelas kita sudah lengkap.
Jadi silahkan yang tadi mungkin belum berpartisipasi dalam diskusi ini untuk bisa lebih aktif lagi. Kalau di grup ini tadi disampaikan bahwa baru Mas Alvaris ini yang kerja nih. Rata-rata yang lainnya belum seperti itu ya. Ini pertanyaan yang mungkin bisa di-sharingkan juga untuk teman-teman yang belum bekerja. Ini teman-teman misalkan belum bekerja gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman apa saja sih yang bisa mendukung karir teman-teman di masa yang akan datang? Ada yang mencoba menjawab? Bagi yang belum bekerja, kira-kira apa saja yang mendukung karir teman-teman di masa yang akan datang? Saya Bu. Ya, silakan. Farda Syifa Azazia. Menurut saya, kalau Ya. kita belum kerja, bisa mengikuti organisasi, Bu. Ya. Bisa, kan di organisasi ada yang jadi pemimpinnya, ada berbagai macam tugas. Jadi dari situ kita bisa belajar. Nanti kalau kehidupan bekerja itu ada yang jadi pemimpinnya, ada yang bisa belajar memimpin juga gitu, Bu. Jadi Mbak Farda lebih ke mungkin pengalaman berorganisasi seperti itu ya, akan mendukung salah satunya karir di masa depan seperti itu ya Mbak Farda ya. Ya, silakan yang lain. Apa ini kira-kira yang mendukung karir teman-teman di masa yang akan datang, utamanya yang belum bekerja ini? Iya. Kalau saya udah bekerja juga sih, Bu. Oh, Mas Kholis sudah bekerja ya. Boleh Ya. Mas, silahkan. Kalau bekerja kira-kira apa yang mendukung karir Mas Kholis ini? Pasti kemampuan buat beradaptasi sih, Bu. Ya. Untuk beradaptasi, apalagi untuk kalau dilihatnya untuk jangka panjang ke depannya ya, karena biasanya kebutuhan industri itu selalu berubah. Kayak misal sekarang aja kayak setelah pandemi gitu kan, biasanya banyak lapangan atau field yang sebelumnya tuh belum pernah kita temui, sekarang ada pekerjaannya gitu. Jadi kemampuan buat beradaptasi, terus kemampuan untuk terus mengembangkan diri itu yang penting sih, Bu, menurut saya. Oh ya, terima kasih Mbak Farda dan Mas Kholis ya. Jadi ada dua versi karena memang Mbak Farda tadi mungkin dari versi yang belum bekerja, kemudian ini Mas Kholis dari versi yang sudah bekerja, lebih menyampaikan ternyata kalau menurut Mas Kholis itu kemampuan adaptasi, apalagi dunia yang terus berubah ya Mas ya. Yang kadang kita mungkin juga pernah dengar istilah bahwa yang tetap itu adalah perubahan seperti itu ya Mas ya. Termasuk juga kemampuan untuk mengembangkan diri. Bagus, ini juga bisa diterapkan juga ke masing-masing kita, karena memang kalau nanti sudah terjun di dunia kerja, di dunia usaha, entah jadi apapun kita, ternyata memang yang disampaikan Mas Kholis itu dua diantaranya adalah sangat-sangat urgent seperti itu ya. Hanya kitanya mau tidak kan gitu ya, baru nanti mengarah ke mampu. Silakan satu lagi, baik yang sudah kerja atau belum, syukur yang belum berdiskusi menyampaikan pendapatnya bisa juga bicara kali ini. Apa kira-kira yang mendukung karir teman-teman di masa depan? Satu lagi siapa yang berani menyampaikan? Ada, silahkan. Yang baru gabung barangkali? Ada tadi yang terakhir gabung itu Mbak Tia apa ya? Atau mungkin Mbak Tia aja coba. Mbak Tia, kira-kira menurut Mbak Tia apa Mbak Tia yang mendukung di karir Mbak Tia di masa depan? Bisa disampaikan pendapatnya? Menurut saya pengalaman juga bisa kayaknya ya, Bu. Ini Mbak Tia sudah bekerja belum saat ini? Belum, Bu. Oh ya, baik ya. Pengalaman apa itu Mbak Tia? Yang dimaksud pengalaman? Kayak dulu tuh saya Bu pernah buka just tip kayak gitu, Bu. Kayak yang di kampungku kayak yang nggak ada store-nya, jadi di Jogja aku kayak buka just tip gitu, brand-brand, Bu. Oh ya. Iya, jadi dulu, tapi sekarang udah enggak, Bu. Iya ya.
Jadi kayak Mbak Tia Jadi kemana gitu ya? iya Bu. Berarti Jadi poinnya yang di pengalamannya ya? iya Bu. Ya. Mungkin dulu itu karena sibuk sama kuliah juga kan masih offline, jadi mungkin banyak tugas. Terus saya juga lagi kayak yang just tip gitu, jadi nggak lebih fokusnya ke kuliah, jadi just tipnya udah nggak ke jalan lagi kayak gitu Bu. Oh ya, Jadi baik. mungkin ke depannya bisa fokus aja dulu di satu bidang gitu Bu. Kayaknya saya nggak bisa yang kedua-duanya gitu Bu. Iya. Jadi memilih mana yang paling prioritas mungkin seperti itu ya Mbak Tia ya. Iya, Kemudian iya nanti Bu. itu yang akan dijadikan salah satu yang akan digapai tujuan, Iya kemudian Bu. nanti akan mengarah ke sana seperti itu ya. Iya Bu. Jadi dari beberapa ini tadi mungkin kalau yang belum bekerja, yang mendukung karir diantaranya adalah pengalaman organisasi, kemudian pengalaman mungkin melakukan apa saja, itu juga bisa menjadi sebuah faktor yang mendukung, termasuk juga fokus pada tujuan seperti itu ya. Ini saya maaf kembali lagi ke Mas Holis ya. Mas Holis tadi menyampaikan bahwa ada kemampuan adaptasi dan juga pengembangan diri itu sebagai beberapa hal yang mendukung untuk karir. Ini saya tanya ke Mas Holis kembali. Mas Holis kan sudah kerja ya. Apakah pekerjaan yang dilakukan sekarang itu sudah mendukung karir Mas Holis, Mas? Kalau mendukung untuk karir, mungkin belum ya Bu, karena pekerjaan yang sekarang cuma kayak untuk sampingan aja sih Bu. Ya. Jadi masih ada yang akan digapai gitu ya Mas ya? Iya, karena belum kalau dibilang jadi juga enggak begitu sih Bu. Iya. Bukan. Karena dengan belajar pengembangan diri dan karir, kemudian nanti sampai di titik sampai UTS misalnya seperti itu, teman-teman akan belajar banyak hal, di mana memang teman-teman akan diarahkan juga untuk pengembangan diri dan ke depan itu mau seperti apa, seperti itu ya. Apalagi kalau sudah masuk di psikologi, ya harapannya juga ini bukan sejenis apa ya, karena teman ikut di psikologi atau mungkin karena sekedar daripada nggak kuliah dan sebagainya ya teman-teman ya, paling tidak sudah direncanakan juga dari sekarang kira-kira saya tuh mau seperti apa, kemana, bagaimana dengan salah satu ilmu yang sekarang teman-teman pelajari seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kemudian yang berikutnya di materinya Pak Fiar itu kan juga disampaikan tentang hierarki kebutuhan Maslow ya, di mana salah satunya ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini yang ingin kita tanyakan, mungkin kita juga pengen dengar sharing teman-teman. Menurut teman-teman, bentuk pekerjaan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk mendukung aktualisasi diri ini? Silahkan yang mau berpendapat. Mungkin. Iya. Kalau menurut saya dari yang saya baca sempat dulu waktu di mata kuliah teori kepribadian, ya, mengenai itu tentang kebutuhan juga yang di Maslow, ya. untuk bisa di tahap atau di titik pada kebutuhan untuk aktualisasi diri, maka perlu untuk kebutuhan-kebutuhan yang di bawahnya itu terpenuhi terlebih dahulu, Bu. Iya. Jadi kayak kebutuhan untuk kebutuhan dasar, iya. Psychological needs-nya, safety needs-nya itu kita dapat memenuhi itu dulu, baru kita terus sampai bisa aktualisasi diri. Iya. Lalu bentuk pekerjaan apa itu yang kira-kira seperti apa bentuk pekerjaan seperti apa yang mendukung kebutuhan itu, Mas? Jadi yang ditanyakan kan lebih ke
kalau di hierarki Maslow memang ada jenjang kebutuhan ya, tingkatan kebutuhan seperti itu. Tapi ada satu poin bahwa di situ ada kebutuhan aktualisasi. Ini kalau teman-teman lihat itu kira-kira bentuk pekerjaan seperti apa yang mendukung ke sana? Saya boleh masuk, Bu? Boleh, silahkan langsung saja. Kalau udah masuk ke aktualisasi diri kan otomatis yang bawah-bawahnya udah terpenuhi semua nih, Bu. Nah, kalau udah masuk aktualisasi diri, menurut saya pekerjaan yang spesifik itu adalah pekerjaan yang gajinya besar. Itu persepsi saya sih. Adalah sebagai bos gitu. Iya. Yang pangkatnya tinggi, yang jenjang karirnya udah tinggi, itu yang udah masuk ke self aktualisasi sih, Bu. Ya, oke, itu pendapat Mas Alfarisi ya. Yang lain silahkan, ada pendapat? Saya boleh, Bu. Iya. Meluruskan pertanyaan saya tadi. Iya. Kalau saya untuk tadi saya kurang menangkap pertanyaan Ibu, sorry. Oh iya, iya, silakan Mas. Jadi kalau menurut saya pekerjaan atau karir yang mungkin termasuk dalam aktualisasi diri itu kembali ke pribadinya sih, Bu. Tapi yang pasti dalam aktualisasi diri itu dia bisa berimpact atau mempunyai manfaat dampak yang baik untuk orang atau lingkungan sekitarnya, Bu. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Kalau tujuannya atau tujuan akhirnya entah itu materi, entah itu posisi, entah itu status, entah itu kedudukan, itu mungkin kembali ke masing-masing sih, Bu. Itu dia pencapaian dia yang dia inginkan itu dia apa gitu. Iya, oke Mas. Baik, terima kasih Mas Alfarisi dan Mas Holis. Ada dua pendapat yang ini juga bisa menjadi pemikiran kita semua. Kebutuhan aktualisasi diri itu memang kalau di hierarki Maslow kan dia ditempatkan di titik paling tinggi ya, paling tinggi. Di situ kalau teman-teman nanti buka lagi kan ada yang berkaitan dengan moralitas, kreativitas dan sebagainya ya. Tetapi kembali lagi monggo ke masing-masing. Kira-kira saat kebutuhan dasar di bawah nomor 2, nomor 3 itu sudah terpenuhi, kita ingin seperti apa? Itu terserah teman-teman, tetapi memang karena itu juga puncak kebutuhan, harapannya juga ada poin-poin yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan ya, misalnya moralitas, ada kebermanfaatan, ada kebermanaan untuk hidup dan sebagainya. Soal jenisnya tidak salah manakala ada yang menyebutkan saya jadi bos, saya jadi pemilik organisasi, saya punya ini nggak ada yang salah ya, karena itu memang masing-masing kebutuhan kita sendiri seperti itu. Kemudian ini waktunya tinggal beberapa menit lagi teman-teman, karena memang kita pakai Zoom yang memang gratisan seperti itu. Ini ada satu pertanyaan terakhir, nanti silahkan yang mau menjawab gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke yang sudah bekerja sih ya, atau misalnya kalau belum bekerja mungkin lebih ke yang sekarang jadi mahasiswa lah seperti itu. Apakah pekerjaan teman-teman atau mungkin pendidikan teman-teman yang saat ini ada dipegang itu akan menjadi karir teman-teman? Ada yang menjawab? Saya boleh masuk, Bu? Boleh, monggo. Selama memang nggak ada yang lain silahkan gitu ya. Yang lain harapannya ini pertanyaan terakhir loh ya. Dan memang aturannya yang aktif nanti. Silahkan. Tadi pertanyaannya pendidikan sekarang menjamin karirnya, Bu? Bukan. Ya, jadi pertanyaannya bagi yang sudah bekerja, apakah pekerjaan saat ini itu akan menjadi karir teman-teman? Tetapi bagi yang belum bekerja, apakah pendidikan saat ini otomatis adalah psikologi ini, apakah akan menjadi karir teman-teman seperti itu? Karena di sini ada yang sudah bekerja, ada yang tidak, ada yang belum seperti itu. Paham ya pertanyaannya atau perlu saya ulang? Paham, Bu. Ya, silahkan siapa? Kalau saya, Bu. Ya. Siapa dulu ini? Saya izin masuk ya, Bu. Ya, mari. Silahkan. Mas Haris ya? Ya. Ya, monggo. Kalau saya sendiri sih masih kuliah ya, Bu ya.
Iya. Kalau saya sendiri sih tujuannya untuk berpendidikan masuk di psikologi ini sih bukan mencari kayak pekerjaan yang sesuai gitu sih. Iya. Lebih utama sih kayak lebih mengenali diri gitu, kayak memperbaiki diri gitu. Oh iya. Untuk bekerjanya kan ya nggak harus sesuai lah sama jurusan ini gitu. Jadi kan Baik Mas, ya. Ditempatkan di banyak bidang gitu. Kalau saya sih gitu sih. Iya Mas, karena memang kalau dulu angkatan saya kebetulan angkatan 2015 ini sudah tinggal yudisium seperti itu ya. Itu angkatan saya itu sampai bilang, kenapa kuliah di psikologi? Itu jawabannya berobat jalan Pak, seperti itu ya angkatan saya itu. Artinya memang sebenarnya ilmu psikologi ini memang ini ya kebermanfaatannya sangat-sangat luas ya untuk diri, lingkungan dan sebagainya. Dan Mas Haris mungkin menjawab tidak harus selalu menjadi karir ke depan gitu ya Mas, tetapi memang ilmunya berguna untuk diri seperti itu kurang lebih ya Mas Haris ya? Iya Bu, iya berguna di banyak bidang kehidupan gitu. Iya, karena psikologi juga dipakai oleh semua seperti itu. Barangkali ada juga yang di sini bercita-cita, oh kalau saya lanjut S2 mau jadi psikolog dan sebagainya juga ada ya. Silakan satu lagi sebelum kita tutup. Mungkin yang iya silakan. Iya, Mbak Uda. Kalau menurut saya untuk karir ke depan itu tidak bisa diprediksi karena itu kan kembali lagi seperti yang dikatakan Arifin tadi, kita perlu adanya adaptasi gimana nanti apa yang dibutuhkan masyarakat juga bisa kita penuhi dan mampu untuk jadi yang dibutuhkan masyarakat gitu. Tapi menurut saya kalau pendidikan saya saat ini itu semoga bisa menjadi profesi yang sesuai dengan pendidikan saya saat ini gitu. Iya. Sehingga pendidikan saya selama perkuliahan ini bisa diaplikasikan secara langsung baik diri sendiri sama orang lain. Iya, baik Mbak Uda. Jadi Mbak Uda karena memang belum bekerja kemudian masih kuliah di psikologi, harapannya semoga kelak bisa jadi optimal di ilmu ini gitu ya. Tetapi sedikit mungkin saya tambahkan bahwa teman-teman sekarang jadi apa, seperti apa, harapannya itu sudah merancang ya, sudah merancang ke depan itu yang dijadikan tujuan akhir apa, sehingga nanti harapannya yang dimaui, yang diinginkan teman-teman itu seperti apa, sehingga lebih mudah juga nanti akhirnya menentukan jalannya mau seperti apa, lewat mana, dan pakai cara apa, seperti itu teman-teman ya. Nanti silahkan dibaca-baca lagi untuk materinya, kemudian juga saya yakin di luar sana juga banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, dan karena kita sudah di akhir sesi ini, terima kasih sekali kehadiran dan keaktifan teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang ya. Mari pertemuan di hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses ya teman-teman semua, sehat dan bahagia juga biarpun masih pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu, terima kasih. Sama-sama, sama-sama ya. Sehat selalu Bu. Amin.